Siap. Dan demi kelancaran dan keberkahan acara ini, mari kita sama-sama mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Siap. Bagaimana kabarnya, saudara-saudara? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis Papua terapi aman, Papua nikmat. aman. Papua hujan juga nggak ini, Bu? Alhamdulillah sudah berhenti hujannya, Tat. Oh, tapi anu ya, juga musim hujan ya di sana ya? Baru kali ini hujan, Tat. Oh, oke, oke, oke. Ya, semoga semua baik-baik saja karena di Jakarta kok kabarnya lumayan banyak genangan gitu. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Nih. Ayah. Karena gini adalah kegiatan dari Konsul Dokter Sirka, maka tidak ada teori, ya, tidak ada teori dan langsung boleh diskusi dan tanya jawab dari para peserta. Dan kalau mau bertanya, silakan untuk raise hand dan nanti bisa kita diskusikan apa yang ingin ditanyakan. Begitu, silakan saya tunggu kalau ada pertanyaan, monggo. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, bisa kita cukupkan sekian. Oh iya, ada Pak Hafid. Monggo Pak Hafid, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Kalau ini Ustaz, membeli barang yang itu sementara sertifikat, misalnya tanah, sertifikatnya itu ada di pembiayaan. Nah, karena mungkin butuh bantuan sehingga dia menjual barang itu, tanah itu, tapi ya nanti lunas di pembiayaan baru kita ambil sertifikatnya. Nah, kira-kira seperti apa kalau mau membantu dengan kasus barang yang sementara tergadai gitu atau ada di pembiayaan. Mungkin itu sementara. Siap. Sertifikat sedang posisi jaminan ya. Jaminan. Oke. Ini si A yang punya, ya, dijaminkan di tempat si B, kemudian si C mau membeli, begitu ya. Iya. Nah, jadi yang perlu kita pahami, ya, kalau dia ada utang piutang dan menjaminkan kepada si B, maka akadnya adalah rohen di sini. Oke. Nah, rohen itu tidak memindahkan kepemilikan, bahwasannya ini apa, rumah ya? Tanah. Oh, tanah sertifikat ya. Tanah. Oke, lahan ya, lahan. Ya. Jadi ini sertifikat tanah. Maka sebenarnya tanahnya itu tetap milik A. Oke. Tapi ingat, setiap barang yang dijadikan jaminan rohen itu memang dia terkunci. Terkunci bahwasanya kalau dia dijual maka wajib untuk melunasi utangnya kepada B. Jadi nggak boleh kalau dia jual kok malah nggak dipakai buat bayar utang. Makanya dia ada akad pengikat namanya rohen. Jadi coba terjemahkan satu nih. Ya. Semuanya. Maka apa? Kalau A membeli punyanya C dan terjadi akad jual beli dan A-nya itu setuju, maka boleh dia menjualnya itu kepada C. Oke. Nah, maka tanahnya yang tadinya sudah dibeli menjadi miliknya C. Begitu juga hal-hal yang dihubung-hubungkan, hal-hal yang dibutuhkan dalam
kepemilikan tanah ini, yaitu apa? Termasuk sertifikatnya. Ya, termasuk sertifikatnya harus dikasih kepada si C. Walaupun sertifikatnya menyusul. Itu boleh. Yang terpenting setelah ada akad jual beli, sudah fix akadnya dan itu sah, maka apa? Sudah berpindah ke pemilikan. Nah, dari hasil jual beli inilah dia untuk membayar utangnya. Ya. Disitulah fungsi dari akad rohennya. Oke. Maka jual beli ini tidak bisa dibatalkan karena urusan jaminan sebenarnya. Ya, bahwasannya sertifikat itu tetap dipegang oleh B, tetap boleh si A itu berjual beli kepada C. Cuman karena ini perkaranya barang yang mahal, nilainya juga mahal, tanah itu juga butuh legalisasi sertifikat, maka itu dicek semua. Kalau sudah aman, termasuk menghubungi si B. Ini barang mau saya beli, yang nanti akan digunakan untuk melunasi utangnya. Hanya menginfokan saja, maka nanti kalau sudah dibayarkan, harusnya sertifikat dikasih kepada C. Oke. Makanya harus diamankan juga positioning urusan A sama B-nya. Maka nanti buat surat tambahan itu boleh. Yaitu memastikan jual belinya ini uangnya untuk bayar ke B. Begitu Pak Hafid. Oh ya, siap, Pak. Syukran atas jawaban. Kepemilikan itu bukan karena surat akad. Oke. Jadi sebenarnya kepemilikan itu bukan gara-gara ada sertifikatnya atau tidak. Kepemilikan itu ada karena adanya akad. Yang harusnya sertifikat itu mengikuti akadnya, begitu loh. Termasuk misalnya ya ada seseorang menghibahkan kepada orang lain, misalnya ada A ketemu si D, ini nggak ada urusannya, ini contohnya nggak ada urusannya jadi jaminan. Sertifikatnya kan aslinya namanya A, apabila dia pindah, dia hibahkan kepada D, maka harusnya nanti sertifikatnya harus berubah menjadi namanya D, harusnya kalau urusan tanah ya, agar dia secara legalitas hukum juga aman. Nah, beda lagi kalau dia masalah misalnya kayak mobil gitu. Anda beli mobil, nggak dibalik nama, tetap sah kepemilikannya kalau memang terjadi akad jual beli gitu. Nanti tetap walaupun dia namanya si A, kan si E misalnya sekarang beli mobilnya si A. BPKB tetap namanya si A. Itu tetap sah kok jadi milik jenengan. Oke. Yang mana nanti kalau ternyata ketemu si F, jenengan mau jual kepada si F, BPKB-nya tetap namanya A itu juga tetap sah. Oke, jadi ingat, yang memindahkan kepemilikan itu akad, bukan surat akad. Tapi kalau memang surat akad itu diperlukan, ya harusnya juga diperpindahkan kepada yang memiliki yang terbaru. Semisalnya enggak pun, dia tidak terus menjadi membatalkan akad gitu. Bisa dipahami ya Pak Hafid? Insyaallah bisa. Siap. Sambut, nggak ada lagi yang ditanyakan? Lalang bijinya. Sambut. Oke, kalau sudah, monggo Pak Aan Tangsel kalau mau bertanya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz tentang... Sering loh ke Tangsel tuh, nggak pernah ketemuan ya kita ya. Oh iya ya, Masya Allah. Siap-siap. Kiranya tak. Moga-moga diberikan kesempatan nanti ketemu ya Ustaz. Siap. Moga-moga, pribun. Ustaz, ini mau tanya tentang misalkan A ya, bersirka abdan dengan B. Kemudian sirka abdan dengan B dengan jangka waktu misalkan 5 tahun ya, 5 tahun. Terus kemudian
kemudian kita ada project dan kita butuh modal gitu ya. Butuh modal dan kita ngajak C gitu. Ngajak C untuk jadi Sirka AB dan AB ini kemudian bersirkah mudharabah Ustaz, dengan C. Nah, C nanti kemudian dia akan kasih dia sebagai pemodal Ustaz ya, sebagai pemodal. Nah, namun kita ini Ustaz, kita sepakati nantinya misalkan jangka waktunya hanya 2 tahun Ustaz. Nah, itu apakah bisa Ustaz ya? Nanti 2 tahun putus sirkah kedua, kemudian nanti antara saya AB itu misalkan atas sirkah kedua, sirkah mudharabahnya itu kita kan bikin usaha ya Ustaz ya. Bikin usaha, kemudian 2 tahun putus sirkah dengan si C. Nah, kemudian kita kembalikan modalnya. Nah, saya sirkah pertama A dan B itu melanjutkan usahanya sampai 5 tahun gitu. Apakah bisa Ustaz? Ya, jadi gini. Hukum asalnya sirkah itu selama tidak diputus, maka dia tetap aktif. Maka sebenarnya nggak ada jangka waktu sirkah itu tidak utama. Ya, walaupun yang lebih baik itu ada jangkanya biar tidak biar jadi bahan review dan juga menjadi kesepakatan apakah mau dilanjut atau tidak. Ya, jadi intinya dikasih jangka waktu sirkah itu juga boleh. Oke. Nah, maka apa? Sebenarnya mau punya sirkah itu sendiri-sendiri, silahkan. Dengan jangka waktu sendiri-sendiri. Cuman yang harus dipahami, ya, sirkah itu bisa putus di tengah. Gitu loh. Maka kalau ternyata di sini putus, ya di sini ya putus. Baik itu nanti di 5 tahun atau sebelum 5 tahun. Makanya si C ini harus tahu dia bersirkahnya sama person kah atau sama sirkahnya. Karena kalau sama sirkahnya maka pelaku akadnya sirkahnya bukan personnya. Walaupun person itu bagian dari sirkah abdannya. Nah, jadi apa? Silahkan saja kalau mau berjangka seperti itu. Tapi ingat sirkah itu bisa putus di tengah jalan. Bahkan salah satunya itu bahkan sirkah itu bisa putus dengan cara memaksa. Ya, ada yang bersifat jabron, dia memaksa, otomatis harus putus. Contohnya, mohon maaf, apabila ada salah satu pelaku sirkah meninggal, putus itu sirkahnya. Nggak bisa ditolak itu. Oke. Maka sebenarnya jangka waktu jadi nggak berguna kan. Maka ya silakan saja. Cuman kalau dalam artian optimis, ya memang sebaiknya sirkah yang di sini itu jangkanya sama atau di bawahnya ini. Karena kalau jangka yang sini lebih lama, sedangkan yang ini lebih dikit, maka pastinya nanti akan ada pemutusan sebelum 2 tahun ini. Bahkan tidak ada apapun kalau disepakati putus ya putus. Begitu Pak An. Iya Ustaz, jadi bisa Ustaz pada dasarnya Ustaz ya? Iya, karena yang penting sirkah, jadi rukun sirkah itu sebenarnya cuma 3. Ya, rukun sirkah. Itu yang satu apa? Pelaku akad. Kedua, objek akad. Ketiga, ijab qabul. Rukunnya itu sebenarnya cuma 3 ini. Oke, nah bagi hasil itu sebenarnya bukan rukun, tapi dia harus ada agar keuntungannya itu ketahuan. Jadi dia itu harus jelas. Nah, kalau sirkah nggak ada bagi hasilnya, dia fasad jatuhnya, bukan batil. Begitu juga sebenarnya jangka sirkah. Kapan tutup buku itu syarat ja'li itu bisa disepakati. Maka apa?
selama pelaku akadnya sudah fix, objek akadnya sudah fix, dan ijab kabulnya fix, maka sudah sah sirkahnya. Jadi kalau dia nggak ada bagi hasil yang disepakati, itu cuma fasad, tinggal diperjelas saja. Dan tidak memutuskan sirkahnya. Jadi sebenarnya selama yang di sini sah, memenuhi pelaku akad, monggo-monggo saja. Itu namanya sirkahnya mufawadoh itu. Jadi sirkah gabungan sirkah. Begitu Pak An. Oke, jazakallah khairan. Satu lagi mungkin saya Ya, monggo, saja terkait taruhan tadi. Misalkan ada orang yang datang ke saya, dia bawa motor gitu. Kemudian dinilai motornya misalkan di harga market gitu, misalkan di OLX kita lihat harganya 10 juta gitu ya. Terus kemudian dia mau pinjam 10 juta tapi dia menghadirkan motornya tadi Ustaz ya, sebagai jaminan gitu ya, sebagai jaminan. Nah, bisa nggak Ustaz di awal akad pinjam tadi dia bilang gini ya Pak, ini nanti saya gadaikan motornya, nanti kalau misalkan sampai tanggal 1 bulan lagi misalkan saya tidak bayar, motor ini silakan diambil dan jadi milik Anda gitu. Apakah bisa seperti itu? Ya, jadi kalau perihalnya seperti itu sebenarnya kan terjadi akad qard dulu, ya, yaitu pinjam uang. Nah, misalnya 10 juta. Kemudian dia menggadaikan, ada rohennya, ada jaminannya. Ya, gadai atau jaminan. Yaitu apa? Motor. Oke. Nah, yang kira-kira nilainya 10 juta. Nah, yang berikutnya dia menyampaikan temponya. Misalnya 1 bulan. Nah, maka ini adalah jatuh tempo pembayarannya. Nah, berarti dia kalau selama dia pinjam dalam waktu 1 bulan nggak bisa bayar, maka memang solusinya motornya dijual gara-gara sudah terikat dengan rohennya. Oke. Maka apa yang harus dilakukan adalah motornya dijual. Ya, bukan membayar pinjaman uangnya dengan motor, itu nggak boleh. Kenapa? Karena utangnya utang uang, bayarnya harus uang. Nggak boleh pakai barang atau selain uang. Kalau pengertian qard kan matu'tihi minal misliyati yuradulaka misluhu fil mustaqobal. Jadi apa-apa yang kamu berikan, ya, yaitu barang yang semisal, yang akan dikembalikan barang semisalnya kepadamu di waktu yang lain. Itu pengertian dari qard. Maka apa? Kalau pinjamnya adalah uang 10 juta, maka bayarnya harus uang 10 juta. Kalau pinjamnya ya rupiah, bayarnya harus rupiah. Bahkan pakai dolar itu nggak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah motornya dijual. Kenapa? Karena kalau ternyata motornya dijual lakunya 9 juta, maka dia masih punya uang utang 1 juta. Begitu loh, yang harus dia selesaikan. Begitu juga kalau ternyata yang dia dijual jadi 11 juta, maka apa? Dia masih punya kelebihan, ya, kelebihan 1 juta. Ini harus diberikan kepada pemilik motornya, pemberi gadainya. Oke. Nah, beda lagi kalau ternyata, ini Pak An masih menyimak ya. Beda lagi kalau ternyata, ya, ternyata motornya ini akhirnya apa? Mau dibeli Pak Aan. Oke. Kalau ternyata motornya mau dibeli oleh si pemberi pinjaman, ya, al-mukribnya, itu maka boleh
Oke, tapi akadnya jual beli. Lalu apa? Jual beli menggunakan piutang. Ini kan posisinya kalau Pak Aan adalah piutang kan. Kalau orang itu kan utang. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan akad jual beli dengan piutang. Itu boleh, tapi ingat akadnya jual beli dengan menggunakan piutang, bukan membayar utang. Maka ijab kabulnya tentang ijab kabul jual beli, bukan membayar utang. Itu pun kalau memang nilainya 10 juta yang disepakati. Karena kalau ternyata, wah ini ternyata kondisinya gini, gini. Kalau saya sih maunya beli 8 juta. Dia juga sepakat, maka 2 jutanya dia masih utang. Atau ternyata motornya masih bagus banget. Sebenarnya aku eman-eman kalau jualnya 10 juta ya. Ini di pasaran aja masih segitu. 12 jutaan. Maka kalau disepakati harganya 12 juta, Pak Aan masih harus nombok 2 juta. Begitu, Pak Aan. Ya, Ustaz. Itu selama di, saya agak lupa Ustaz, maaf. Selama di gadekan motornya tidak boleh saya pakai Ustaz ya? Tidak boleh dipakai kalau dasar akadnya kor. Oke. Ya, kalau hadisnya kan kulu korden jaro manfaatan bahwa riba. Setiap kor, ya kor pinjaman yang mendapatkan tambahan manfaat dia adalah riba, maka tidak boleh dipakai. Oke. Tapi semisalnya jenengan tetap mau pakai dengan akad sewa, itu boleh. Jadi adalah terjadi penyewaan motor. Harganya ya tinggal di biayanya berapa tinggal disepakati. Nah, itu boleh kalau tetap pakai ujroh. Begitu, Pak. Jazakallah khair. Makasih Ustaz. Oke. Monggo yang berikutnya Pak Robi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz mengenai franchise yang halal, Ustadz. Bagaimana maksudnya? Mengenai sistem franchise yang halal, kan kebanyakan saat ini kan sistem franchise itu seperti misalnya kita membeli merek dagang untuk masa sewa misalnya 5 tahun gitu, masa kemitraan 5 tahun. Misalnya kita beli merek dagang itu misalnya 30 juta. Terus itu udah termasuk bahan baku, peralatan, dan lain-lain. Lalu ada perjanjian, misalnya perjanjian itu kita harus beli bahan baku di pusat, itu pertama. Kedua, dipotong juga dari total omset, Ustaz. Apakah itu boleh, Ustaz? Yeah. Misalnya sebulan omset itu 10 juta atau misalnya 20 juta. Terus pihak pusat itu meminta 5% dari total omset gitu. Oke. Jadi sebenarnya gampang, franchise yang halal itu yang seperti apa adalah franchise yang tidak haram. Nah, itu sebenarnya nanti franchise yang halal. Ya, nah, yang harus dipahami ya itu adalah bagaimana positioning akadnya. Karena begini loh, aslinya kalau ini bicara tentang brand ya, itu si A ya itu punya brand, dia punya bisnis juga plus brandnya. Ya. Nah, ada si B itu mau franchise. Mengambillah dia kepada si A, franchisee-nya kan. Franchisornya kan. Betul. Oke, tapi sebenarnya itu adalah akad sewa brand. Oke. Berarti akadnya apa? Ijaroh. Nah, yang harus dipahami apabila ada pihak B menyewa brand kepada pihak A, maka sebenarnya objeknya itu mengenai si brand. Oke. Tapi bukan mengenai bisnisnya. Maka bisnis di A yang miliknya A, bisnis di B miliknya B. Oke, pahami dulu satu-satu. Oke. Nah, dampak dari yang namanya sewa brand dengan akad ijaroh itu salah satu implikasinya apa? Dia harus ngasih tahu resep plus sistemnya.
Kenapa? Karena dari akad sewa brandnya ini harusnya si B itu bisa membuka bisnis yang sama dengan A, termasuk brandnya, termasuk sistemnya, ya, secara mandiri gitu loh. Mandiri. Berarti apa? Harusnya ya objeknya itu hanya mengenai brand yang jadi dampak dari si A kepada B. Berarti apa? Harusnya B itu bisa mempunyai bisnis yang sama sebagaimana A, tapi juga tidak boleh dikait-kaitkan dengan akad yang lain. Iya, iya. Oke. Karena sudah terjadi sewa brand, dia ngasih tahu resep dan sistem, maka harusnya apa? Kalau dia mengenai kuliner, harusnya semua barang, semua produk ya yang ada di A, yang mana si A bisa memproduksi itu sendiri, harusnya si B juga bisa. Maka apa? Tidak boleh mewajibkan adanya pembelian produk atau pembelian karena akadnya jual beli ya, itu tidak bisa disambungkan dengan ijarah karena jadi multi akad. Maksudnya apa? Ya gara-gara resep dikasih tahu, sistem dikasih tahu, harusnya B itu bisa melakukannya sendiri. Gitu. Nah, selama ini banyak kesalahannya apa? Dia mewajibkan adanya jual beli untuk beberapa produk kepada A. Ya, dia bilang alasannya itu apa? Alasannya itu biar standarnya sama. Loh ya gara-gara sudah sewa brand itu harusnya memang si B bisa melakukan membuat standar yang sama, tapi dia bisa membuatnya sendiri, bukan diikat dengan pembelian dari si A. Oke. Loh, dampaknya apa toh? Kalau memang diikat, misalnya dia sewa brand, itu 5 tahun nih. Iya. Terus saya tanya, emang ada jaminan perusahaan A ini akan bertahan selama 5 tahun ke depan? Nggak ada sih. Kalau ternyata 2 tahun ini tutup. Bisa kan? Maka kalau ini tutup lebih awal, berarti apa? 3 tahunnya tercapai nggak yang sisanya? Kalau dia nggak ngasih tahu resep dan sistem. Enggak tercapai. Nggak mungkin. Maka mendolimi 3 tahunnya dong. Kenapa? Karena kalau ini tutup, yang ini tuh nggak wajib tutup. Harusnya dia kan bisnisnya milik sendiri itu. Nah, karena itulah, maka kenapa resep dan sistem harus dikasih tahu kalau dia sudah sewa brand. Dan tidak boleh mewajibkan jual beli terhadap produk, termasuk pengadaan barang. Tadi katanya 30 juta sudah dengan barang-barang ya. Nah, sebenarnya dia itu bolehnya itu bilangnya begini, oke, sewa brand, oke. Berapa? Misalnya 5 juta. Terus saya sewa 5 tahun, oke, total 25 juta. Nanti misalnya harus beli-beli barang lagi 25 juta habisnya. Totalnya jadi 50 juta. Maka apa? Dengan sewa brand itu, dia itu harus ngasih tahu standarnya begini nih loh. Saya kalau pakai mangkoknya yang begini. Saya kalau pakai gerobaknya begini, dan gini-gini. Tapi si B itu, dia kalau mau memproduksi sendiri atau beli sendiri itu harusnya bisa. Gitu. Nggak boleh dihalang-halangi. Termasuk resepnya. Biasanya kan ada resep baku gitu ya, misalnya kalau kuliner ya. Yaitu bahan baku yang sudah diracik sedemikian rupa jadi bumbu misalnya. Itu harus dikasih tahu bagaimana buat bumbu itu. Biar si B itu bisa memproduksi sendiri. Nah ini enggak disuruh beli kan, karena apa? Dia nggak mau ngasih tahu resep loh. Kalau nggak mau ngasih tahu resep ya jangan sewa brand. Karena itu implikasinya. Ya kan? Makanya kalau barang-barang yang pertama meja kursi harusnya kalau dia mau mengadakan boleh mengadakan sendiri, tapi memang dengan standarnya A karena brandnya milik A. Tapi kalau si A mengizinkan, udah meja kursi terserah mau pakai apa, saya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Nah, cuman kalau ditawarkan, misalnya, Bu, yang disiapin ini, Bu, spanduk begini. Waduh, Mas, ribet ya, Mas, aku nggak bisa kalau ngurusin ini. Nah, monggo kalau mau diwakilkan ke kami. Nah, dia minta akad wakalah bil ujroh itu boleh. Gitu loh, buat ujroh untuk nyiapin warung. Mewakili jual belinya, untuk membelikan barang ina inu. Itu boleh. Atau
Bu, kalau susah-susah nyarinya, kami ada stok nih, Bu. Nah, boleh Anda nanti belinya ke kami. Nah, dia dapat margin dari pembelian per item, itu boleh juga. Iya. Oke. Terus, mengenai resep misalnya ya, itu diajarin. Dikasih tahu semuanya, biar B bisa memproduksi sendiri. Cuman dia bilang gini, Bu, kalau mau produksi ini agak susah loh. Waktunya lama, Anda harus punya tenaga ahli, ya, dan bisa jadi nanti dia jadi mahal kalau pembelian ibu terhadap bahan baku yang mau diracik ini sedikit-sedikit. Nah, kami punya solusinya. Kalau mau, saya sudah punya barang bawa jadinya. Nah, ibu tinggal beli kalau mau, nggak usah repot-repot. Maka ibu nggak perlu mengadakan tim khusus, nggak perlu mengadakan alat khusus, tenaga khusus, personel khusus, yang mana itu akan membuat ibu lebih efisien. Monggo kalau ibu mau tetap beli ke kami resep intinya atau produknya itu bumbu buatannya itu misalnya begitu. Atau bilang misalnya keluar, misalnya dia berhubungan dengan buah-buahan, Bu, kami itu pembelian buah-buahannya insya Allah partai besar. Makanya kalau mau tetap beli di kami, harganya lebih murah daripada ke pasar. Nah, kalau dia berkenan, boleh itu. Begitu, Mas Robi. Iya, Nah, ada lagi, termasuk yang namanya royalti, itu nggak boleh. Oh iya. Kenapa? Karena bisnis di sini sama bisnis di sini tuh nggak ada hubungannya. Bisnisnya loh ya. Kepemilikan bisnisnya ya ini milik B, ini milik A. Lah atas dasar apa si A kok minta prosentase dari royalti omset ya si B? Loh kan brandnya dipakai. Bener lah, wong sudah ada akad sewa brandnya. Lah brand Anda itu memang sudah dibayar. Kok malah tetap minta royalti? Iya. Ya kan? Kalau dia bilang Sirka, enggak, ini bukan Sirka, akad sewa brand. Termasuk kalau dia bilang royalti dari omset itu terus akadnya apa? Sirka kan prosentase dari untung, bukan dari omset. Iya. Kan gitu. Betul. Jangan iya aja toh, Mas Robi. Iya, Pak. Satu lagi, ada lagi. Iya. Monggo kalau ada silakan disampaikan. Kalau misalnya dari pihak franchisernya itu ada ketentuan, misalnya selama masa kontrak sewa brand ini misalnya selama 5 tahun, dia tidak boleh membuka bisnis sejenis gitu, Sat. Boleh nggak franchiser itu untuk memberikan ketentuan seperti itu? Gimana? Saya belum paham. Pihak franchisor ini yang pemilik brand memberikan ketentuan kepada orang yang ingin mengambil franchise agar tidak membuka bisnis yang sejenis selama masa kontrak sewa brand ini berlaku gitu. Nggak boleh. Ya itu kan cuma urusannya mengenai brand. Dia kalau memang udah akhirnya menyewa brand ini dan tahu resepnya, makanya kenapa brand itu boleh diperdagangkan. Kenapa? Karena dia itu termasuk harta yang intangible. Maka apa? Memang brand itu punya nilai. Akhirnya apa? Kalau dia mau buka usaha yang sama, selama tidak pakai brand itu boleh. Tapi nanti dia akan mikir brandnya kuat enggak. Disitulah akhirnya head to head mengenai brandnya. Disitulah kenapa brand itu punya nilai sewa atau nilai kalau diperjualbelikannya. Punya nilai gitu loh. Karena walaupun produknya sama, brandnya beda, itu dampaknya sendiri-sendiri kok. Coba dengan cari aja fried chicken yang pinggir jalan tuh, atau di resto-resto kecil. Itu bentuk fried chickennya kurang lebih sama yang pernah. Tapi coba kalau ternyata apa? Anda beli fried chicken yang di pinggir sama yang bermerek. Pasti orang milih yang bermerek kok kalau dikasih. Kamu seneng yang mana? Iya. Gitu kan? Yang... Nah, termasuk coba dengan beli fried chicken biasa, tapi pakai packingnya yang branded. Orang mesti ngiranya yang branded itu kok. Betul, Pak. Atau enggak, jenengan balik.
jenengan beli fried chicken yang branded tapi dikasih di kresek atau di kertas biasa gitu. Orang juga mandangnya biasa. Nah, makanya ada value dari si brand yang itu boleh diperdagangkan. Begitu. Oke, Ustaz. Akhirnya Paham. apa? Kalau si B ternyata buka sendiri, dia punya usaha lagi, ya dengan bisnis yang sama ini, Ya. tapi brandnya beda. Nah, pertanyaannya kenapa kok dia bisa melakukan itu? Pasti pertama dia punya uang yang lebih banyak. Jadi tujuan dia sewa brand itu adalah mengenai mencari resepnya. Nah, cuman kalau dia uangnya dikit, nggak mungkin dia melakukan ini. Kenapa? Karena dia akan keluar 2 biaya. Oke. Nah, terus makanya salah satu yang disarankan apabila seorang franchisor mau membuat sewa brand, itu memang sebaiknya jangkanya jangan jangka yang pendek. Iya. Ambilnya minimal 2 tahun. Ya, ideal sampai 5 tahun. Kenapa? Karena biayanya jadi besar. Dia kalau mau buat usaha lagi, pertanyaannya ngapain gitu. Iya, betul Ustaz. Ya betul lah, wong saya sudah pernah menggalinya. Siap. Begitu? Soalnya di Oke, bisnis terima kasih, saya Ustaz. Udah jelas. saya pernah mengimplementasikan itu. Gitu. Iya, alhamdulillah. Siap. Oke, terima kasih banyak, Ustaz. Siap. Cukup jelas. Oke. Begitu ya. Iya. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang mau nanya lagi? Rahman, Pak Rahman ini siapa ya? Ada Pak Rahman? Dia Japri tapi. Ada, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pakai nama Bisyarah ID? Salah ketik, Tat. Maaf. Oh iya. Makanya saya bingung ada Bisyarah ID kok chat ke saya loh, bukannya saya Bisyarah ID. Maaf, Tat. Salah ketik tadi itu. Siap, monggo Pak Rahman. Tat, saya itu dari KSB yang pertama sudah masuk. Cuman saya nggak sempat mesti tabrakan dengan acara saya. Dan saya Siap. Monitoring Rekamannya kan ada. Di video saya tuh di Zoom yang sudah berlalu saya buka. Siap. Baru kali ini saya bisa nge-Zoom bareng, Tat. Siap. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Oke, Pak Rahman. Ini, Tat, mohon maaf ini. Oke. Bukan karyawan, jadi sudah 5 tahun saya diserahkan mengurus perusahaan. Alhasil perusahaannya berjalan, tapi action saya seperti pengelola. Tapi saya digaji. Waktu saya 24 jam full untuk perusahaan. Kemudian dari situ saya dikasih bagi hasil 30% dari keuntungan. Nah, apakah ini sudah syar'i? Karena saya digaji, tapi saya nggak minta dikasih 30% setiap kali dari hasil bersih. Pertama itu. Kedua, saya pikir-pikir kok ini saya capek sendiri 5 tahun ngurus ini. Akhirnya saya mengajukan untuk Syirka Mudhorobah. Nah, masalahnya bos saya tidak kenal dengan Syirka, makanya saya juga ingin lebih jauh mendalami memperkenalkan bos saya dengan Syirka ini. Langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan, Tat? Jadi biar sama-sama syar'i gitu. Oke. Siap. Jadi gini, ya boleh ya, meng-hire atau mengangkat pegawai untuk mengurusi urusan yang banyak dan besar. Boleh. Tapi ingat, dia tetap akan terbatasi oleh jam kerja. Begitu juga tanggung jawab yang terbatasi juga.
Jadi nggak boleh sebenarnya meng-hire pegawai untuk jadi pengelola, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau pengelola mudorib yang dimaksudkan dalam syirkah, itu malah nggak punya jam kerja, tapi tanggung jawabnya 24 jam. Nah, makanya kalau ternyata perusahaan memperlakukan Anda sudah seperti pengelola, ya sudah tidak pas. Kenapa? Karena kalau misalnya jenengan mau di-hire jadi CEO-nya, oke, itu boleh, tapi tetap CEO itu punya jam kerja. Maka apa? Maka di luar jam kerja itu bukan tanggung jawab jenengan. Waduh, saya perlunya itu yang buat ngurusin semua dan tanggung jawab semua selama 24 jam sehari dan sampai waktu-waktu berikutnya. Loh, kalau memang maunya gitu, nggak cocok kalau akadnya ijaroh. Maka kalau mau diajakin syirkah, itu malah pas. Cuman kalau syirkah nanti nggak dapat gaji, dapatnya bagi hasil. Nah, kalau akadnya ijaroh, itu juga memang dapatnya gaji, tapi nggak dapat bagi hasil. Gitu. Nah, yang tadi itu saya sampaikan, saya dapat dikasih 30%, itu bukan atas kemauan saya, tapi atas dari bos itu memberikan saya 30% dari hasil. Padahal saya sudah terima gaji. Nah, ini yang mengganjal saya, ini boleh apa tidak itu? Ya, sebenarnya kalau perusahaan mau ngasih itu terserah saja. Cuman yang nggak bisa itu apa? Jenengan akadnya ijaroh yang mana memang dapat gaji, cuman suruh ngurusi 24 jam gitu loh. Oh itu iya. nggak bisa. Gitu. Tapi Kan? yang benar malah syirkah sekalian tadi ya. Kalau yang benar malah syirkah sekalian, tapi jadi nggak dapat gaji yang bersifat rutin, tapi dapat bagi hasil. Cuman ingat, bagi hasilnya dari keuntungan. Iya, dari keuntungan. Dari omset. Betul. Iya kan. Gitu ya. Nah, terus ya, yang tinggal disesuaikan saja. Terus yang kedua tadi biar mulai paham syirkah gitu. Bosanya belum paham syirkah itu. Nah, maksud saya begini, gimana kalau mau paham itu memang harus mendatangi majelis ilmunya. Nggak mungkin enggak. Maka apa? Ajak dia ke majelis ilmu. Waduh, nggak sempat, saya sibuk. Nah, kalau ada yang punya alasan kayak gitu, itu sebenarnya bukan pihak yang ideal untuk Anda ajak kerjasama dengan akad tersebut. Ya, atau kalau memang ingin lebih cepat dan dia jadi bisa bertanya hal yang luas dan bisa terjawab, nah disitulah positioning diperlukannya seorang konsultan. Nah, monggo nanti bisa Japri kalau memang butuh. Kami juga alhamdulillah udah sering mendampingi akad-akad syirkah, memberikan maklumat-maklumat, ilmu-ilmu mengenai syirkah. Nanti bisa dijelaskan dulu. Nah, termasuk kalau mau bertanya apapun itu insya Allah kami bisa menjawab. Maksud saya begitu, jadi karena beliau tidak sempat untuk ikut Zoom, sudah saya share tentang dia Bishara ID, tapi beberapa kali dia nggak sempat untuk mempelajari dan mengikuti. Ya akhirnya saya coba untuk barangkali Ustadz ada waktu mungkin kita bisa kopi darat itu atau gimana. Jenengan posisinya di mana Pak Rahman? Saya di Jogja, Pak. Oh, siap. Ya, nanti kontak-kontakan aja sama admin kami. Sudah tadi saya ke Mbak Dewi. Ya, Mbak Desi. Mbak Desi, ya Mbak Desi. Ya. Siap. Nanti kabar-kabaran sama lebih lanjut sama admin kami. Nanti insya Allah nanti dicarikan. Ini dalam rangka itu, kalaupun nanti beliau sudah paham, saya yakin kalau sudah paham pasti akan lebih senang karena kalau syirkah itu sama-sama menguntungkan daripada yang sekarang gitu, barangkali begitu kalau saya lihat ya. Ya, kalau mengenai keuntungan itu memang harus dibedah dari sisi bisnisnya. Ya, makanya kalau memang kalau memang mau itu bisa nanti diskusi laporan keuangannya. Kami bisa membreakdown lebih detail nanti lewat sisi bagaimana laporan keuangannya, karena memang kalau udah bisnis itu ngomongin data, bukan ngomongin perasaan. Iya. Begitu Pak Rahman? Baik. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau ini Tat, ada lagi Tat, satu lagi. Ini kan ceritanya kan saya tinggal di perusahaan itu. Jadi kan rumah saya menyatu dengan pabrik gitu. Pabrik Itu apa toh? Pabrik. Sleeper Tat, sleeper sandal hotel. Oh iya ya. Oke. Terus? Nah, otomatis jadi segala sesuatu yang terlihat oleh saya persoalan yang di luar jam kerja selama ini kan saya nggak bisa diem, harus saya urusin itu persoalannya begitu. Karena ya nggak ada satpam, nggak ada apa ya, saya yang openi gitu. Iya. Dan satu hal lain, perusahaan itu sebenarnya dulu punya saya karena saya collab dibeli teman saya yang sekarang jadi. Oh, ya sirka ngomong, jenengan juga paham terhadap itu kok. Ya saya Ya kalau malah kan kalau dia jadi pemodal itu malah bersifat pasif dia. iya Ikut-ikut. diserahin semua ya kalau dia sih nggak ngerti urusan sleeper, saya yang lebih paham. Ya monggo nanti kapan ada waktu bisa ini, karena sebenarnya kan jenengan udah paham banget soal itu kan, soal perusahaannya itu. Iya, cuma yang tadi itu yang saya ganjel itu karena saya terima gaji dan terima yang 3% itu. Jadi ini yang mengganjal. Ya kalau dia pegawai ya aslinya kan dapatnya ujroh, tapi kalau dia nanti jadi pengelola ya dapatnya bagi hasil. Iya. Jangan terus akadnya satu dapatnya loro. Nah beda lagi kalau tetap akadnya ijaro terus jenengan dapat bonus, itu beda lagi. Termasuk nanti kalau dapat bonus mau traktir saya itu juga bisa. Sangat bisa tapi. Siap. Nanti biar kabar-kabar nanti berlanjut sama admin kami bisa dicarikan waktu yang tepat. Baik. Begitu Pak Rahman. Baik, terima kasih banyak Tat. Siap, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, yang berikutnya ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Jangan. Siap, ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Udah mau jam 9 ini. Oke, Budian, silakan Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma hanya melanjutkan pertanyaan mengenai tadi yang case yang pertama ya, penanya pertama dan penanya kedua. Ada yang saya mau tanyakan mengenai tadi yang kalau yang penanya pertama adalah mengenai jual beli barang rohen. Itu diperbolehkan. Nah, pertanyaan saya, ketika kita membeli barang rohen itu, apakah jika sudah dibayar itu pembayarannya diberikan kepada si pemilik atau bisa ke siapa namanya tuh yang memberikan pinjaman, Ustaz? Yang punya yang memberi utang. Iya, khawatirnya gini Ustaz, begitu kita membeli barang rohen, si pemilik rohen ini tidak membayarkan hutangnya. Nanti di akhir waktu itu akan terjadi ributan tuh Ustaz, bisa kalau dia nggak bayar hutang dan kita nggak bisa memiliki barang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi penanya kedua adalah uang hasil penjualan rohen. Kalau misalnya si A minjam uang dari si B dengan memberikan jaminan tadi motor ya Ustadz. Apakah terjadi bila si B sudah membeli motor itu apakah bisa langsung dibayarkan hutangnya atau diserah terimakan dulu uang penjualannya itu Ustadz? Itu aja Ustadz. Ya oke. Jadi kalau pertanyaan pertama, ya tetap jual belinya tuh di sini antara A sebagai penjual dan C sebagai pembeli. Oke. Nah, maka apa? Ya pertukaran objeknya di sini. Ya, ini ngasih tanahnya kepada si pembeli, kemudian ngasih uangnya kepada penjual. Maka hukum asalnya uang itu memang haknya penjual. Oke. Nah, tapi si A juga punya kewajiban bayar utangnya.
Nah, disinilah positioning mereka harus saling paham akad semua. Nah, memang kalau dasarnya tidak percaya susah, dan memang yang susah itu kalau udah kejadian toh, udah dijual ya toh kepada si C, sudah akad, uangnya diterima sama A, A-nya nggak bayar ke B. Padahal sertifikatnya masih di B. Wah, itu kan riwah itu. Nah, disitulah dibutuhkannya perannya negara. Itu loh. Cuman yang sekarang juga bingung nih, negara ini kok ngurang ngurus. Kalau ngurus pun keluar biaya. Nah, maka apa? Kalau memang positioningnya seperti ini dan si C memang mau melakukan hal tersebut, sebaiknya juga koordinasi sama si B. Itu loh. Nah, biasanya kalau perorangan susah, tapi kalau dia bersifat institusi, prosedurnya straight memang. Jadi lebih mudah kalau dengan si B, tapi memang sebaiknya ke yang bisa memiliki keputusan. Nah, biasanya misalnya si B ini perbankan kan, itu, lembaga keuangan lah. Nah, intinya apa? Juga harus dipastikan kepada si A. Nah, harusnya gini loh, kalau memang mau, ya sebenarnya kan sudah ada itu surat utangnya pada si B, itu sudah ada. Oke, surat utangnya itu kan sudah ada sebenarnya. Dan dia nanti juga punya surat jaminan itu. Nah, kalau memang jelas si C mau beli, ya sebenarnya sertifikatnya kasihin aja dulu kepada si A. Buat nanti setelah akad dipegang sama si C kalau sudah akad. Itu aman. Makanya kalau Anda melihat potensinya kayak gitu, koordinasi antara A sama B, saya mau beli ini. Si B itu juga butuh uangnya untuk dibayar utangnya itu loh. Tapi saya mau sertifikatnya langsung diberikan di majelis akad. Misalnya gitu, adakan aja kalau memang kurang dipercaya kondisinya. Biar pas akad, sertifikat langsung bisa dipegang si C. Kan gitu. Tapi memang kalau mau balik nama pun kan nanti ditaruh di notaris gitu loh, itu bisa sebenarnya. Kemudian. Ya. Kalau Ya, lembaga yang pertama. institusi memang Gimana? Halo. Gimana? Kalau lembaga institusi memang lebih mudah Ustaz kayak bank Ya. gitu. Yang masalahnya ini kan kalau dia perorangan itu Ustaz, Nah, mesti itu kita ajak notaris bisa. aja. Iya, itu Gitu. paling masalahnya gitu harus ada pihak ketiga notaris untuk Ya. dipegang dokumennya. Ya, Kalau yang kedua gimana? Ya tadi gimana tadi? Yang kedua itu Oh, hasil penjualan. uangnya enggak. Jadi memang jual beli menggunakan piutang itu boleh. Jual beli menggunakan piutang itu boleh. Jadi kan misalnya ya, yang punya uang itu A. Ya, yang punya piutang itu A, yang berutang itu B. Maka kan si A itu punya piutang di tempatnya B. Jadi hitungannya apa? Hartanya A itu sudah dipegang B 10 juta gitu loh dalam bentuk piutang. Maka si A itu sebenarnya punya harta di B 10 juta. Nah, si B punya harta motor. Nah, maka apa? Motornya dibeli oleh si A menggunakan 10 juta yang ada di B. Sama aja. Jadi sebenarnya jual beli menggunakan piutang. Itu boleh. Begitu, Budian. Tapi kalau memang harga yang disepakati 10 juta loh ya. Jadi sebenarnya intinya tuh A itu punya deposit gitu loh. Di tempatnya si B. Nah, dia menggunakan deposit itu boleh. Begitu, Budian. Jadi nggak perlu ada serah terima dulu, Ustadz. Jual beli. Kalau uangnya kan setelah dibeli koleksi. Serahin duluan malah. Dalam bentuk utang itu. Iya, sama. Oke, maka tinggal nyerahin motornya aja. Oke. Nah, motornya kalau dia digadaikan, motornya kan di tempatnya si A juga. Ya. Yang penting ijab kabulnya mengenai ijab kabul jual beli, bukan mengenai ijab kabul pelunasan utang. Begitu. Jadi nggak boleh terus, nih aku bayar utangku pakai motorku itu aja. Nah, itu nggak bisa.
Harusnya ya sudah, karena saya belum bisa mengembalikan 10 jutanya dan kamu berkenan untuk membeli, maka kita jual beli motor pakai piutangmu. Nah, itu boleh. Begitu, Iya, Bu Dia. Ustaz. Paham. Siap. Paham, Ustaz. Oke. Tambun, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan dari yang lain, saya mau menanyakan mengenai itu, Ustaz, tadi. Apa? Dakwah. Dakwah, Hah? Ustaz. Oh, gimana? Dakwah. Ya, gimana? Jika seseorang ingin belajar mengenai agama atau seseorang ingin berdakwah, itu yang harus dimulai belajar apa, Ustaz? Tidak itu akidah atau belajar yang bersifat ibadah? Karena kemarin itu ada pelajaran mengenai kelas dakwah, itu kan ada, kalau menurut Ustadz Dwi Condro, itu ada sebab, ada akibat. Nah, itu kalau kita ingin memecahkan suatu masalah, harus dilihat dulu sebabnya. Jangan lihat akibatnya. Terus makanya saya mau tanya dulu, bagaimana cara awal seseorang harus belajar mengenai pengetahuan agama ini, Ustadz? Diajarkan akidah dulu, atau apa itu, Ustadz? Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, jadi kalau yang saya pelajari, Islam itu adalah mengenai 2 hal, yaitu akidah dan syariah. Ya, maka yang harus dipelajari ya dua-duanya. Nah, kalau hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, tolabul ilmi itu hukumnya wajib terhadap setiap muslim, itu sebenarnya hadis yang bersifat umum. Berarti yang harus dipelajari menurut saya ya semuanya. Cuman kalau urusan akidah kan mengenai internal. Kalau syariah itu penerapan di eksternal gitu loh. Dan 2 hal ini dibutuhkan. Maka kalau ditanya mana duluan, ya semuanya. Tapi memang susah menerapkan syariah kalau akidahnya salah gitu. Iya kan? Contohnya dadak takon, sebutkan dalil sholat 5 waktu di Al-Quran. Nah, itu udah salah di pemahamannya dia itu. Dari sisi akidahnya aja salah dia. Karena akidah seorang muslim itu harusnya memahami yang namanya dalil-dalil syariat itu bukan hanya mengenai Al-Quran. Tapi juga Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, dan juga qiyas syar'i. Lah ya itu kan udah salah. Nakon kok ono nakon dalil sholat 5 waktu di Al-Quran. Lah ya memang disuruhnya Rasul kalau sholat mengikuti cara sholatku. Maka apa? Ya di hadis penjelasannya. Iya dong. Lah ya itu kan pertanyaan yang kalau Profesor Fahmi Amhar tuh sampai ngomong apa kan yang ngomong kan bilangnya kan gitu. Tunjukkan kepada saya dalil Al-Quran mengenai sholat 5 waktu kan begitu. Loh itu nggak salah kalau memang dia bilang begitu. Tapi sebenarnya itu walaupun nggak salah itu pertanyaan yang mohon maaf ya dia bilang pekok gitu loh. Pekok itu goblok gitu. Kenapa? Karena harusnya kita paham kalau bagian penerapannya itu ke hadis. Mengenai sholat terutama. Nah, ngapain dia buka argumen kayak gitu. Nah, makanya pembelajarannya itu secara umum semuanya. Kenapa? Karena saling berhubungan. Dan salah kalau kita ngomong yang harus dilakukan sekarang itu adalah dakwah tauhid dulu, akidahnya dibenerin dulu, itu salah. Harusnya semuanya memang dibenerin. Karena posisi tertinggi dalam sebuah akidah adalah penerapan syariah gitu. Maka selama dia tidak mau menerapkan syariah, ya sebenarnya akidahnya masih salah. Dalam artian dia memahami konteks itu gitu. Jadi apa mendakwahkan syariah itu juga iya. Lalu terus kalau cuma tauhid,
Ya nggak bisa loh. Kapan syariatnya tegak? Nah, makanya juga harus didakwai semuanya. Akidahnya iya, tauhidnya iya, syariahnya iya. Jangan dipecah-pecah gitu loh. Sekarang itu dakwah seperti yang di Mekah. Enggak. Karena apa? Karena fase Mekah sama Madinah itu sudah lewat semua, maka semuanya kita dakwahkan. Walaupun kondisinya bisa jadi hampir sama seperti sebelum ada Madinah. Gitu loh. Tapi nggak mungkin kita pecah-pecah dan menyamakan dengan sekarang itu dakwah Mekah dulu. Ya salah loh. Karena kan semuanya sudah khatam ini, sudah disampaikan semua, maka semuanya harus didakwahkan. Iya toh. Malah ono sing ngomong semua agama itu sama, itu masalah akidah itu. Wah, ngawur itu. Nauzubillah min dzalik, ya itu udah keluar itu dari Islam itu. Dia sampai bilang, apa sih yang tidak dibuat oleh Tuhan sama Allah sekarang ini? Semua kan buatan Allah, dia bilang itu. Loh, piye toh wong iki? Semua agama itu buatan Allah. Ada nggak agama yang nggak dibuat oleh Allah? Ya nggak ada kok yang tidak dibuat oleh Allah. Dibuat manusia sendiri itu ada. Bilang malah nggak ada. Kalau memang dia bilang semua ini buatan Allah, ya memang. Cuman kan ada proses, ada sebab akibat. Nah, yang terpenting apa? Memahami semua agama yang sama itu salah. Ustaz Condro itu biasanya buat pertanyaannya begini. Kalau ada orang Islam masuk surga, ya, terus ada orang Islam masuk neraka, maka hakikatnya, ya, dia nanya gini, kalau ada orang Islam masuk neraka, apakah terus itu hakikatnya adalah surganya orang non-Muslim? Ya. Atau dibalik, ya, kalau dia masuk surga, maka itu nerakanya non-Muslim. Kenapa? Pertanyaannya, apakah memang ya surganya orang Muslim sama surganya orang non-Muslim sama? Gimana kira-kira? Sorry, gimana Ustaz pertanyaannya? Sekarang saya tanya, surganya orang Muslim sama surganya non-Muslim sama enggak? Non-Muslim mana bisa masuk surga? Ya, iya, maksud saya sama enggak? Sama lah. Sama dong. Sekarang saya tanya, gambaran surganya yang non-Muslim sama yang orang Muslim sama enggak? Enggak kok. Nah, kalau memang iya, ngapain ada terus banyak agama? Nah, dia itu kadang-kadang ngomongnya muter-muter di akidah. Kenapa? Karena penerapan syariah antara Islam dengan non-Islam itu berbeda. Nah, dia kira masuk Islam, masuk surga itu karena akidah doang gitu loh. Itu salah. Karena yang dibutuhkannya all around. Makanya ayo kita pelajari semuanya. Begitu, Bu. Ya. Sebenarnya maksud saya adalah step-stepnya itu, step pertamanya dulu, terus setelah itu masuk. Kalau misalnya orang baru belajar atau let's say dia mualaf, nanti kalau dijejelin semua Ustadz, muntah dia Ustadz. Nggak, step-step awal Ya, itu yang sebenarnya kan kalau step-stepnya saya kurang paham karena juga kalau gambaran orang mualaf itu dia belajar dari baru ya. Cuman begini, bisa nggak ada seorang mualaf terus bilang gini, bro, gua kan masih baru nih bro masuk Islamnya bro, boleh nggak gua sholatnya 3 waktu dulu? nggak boleh. Bisa nggak? Terus kita benarkan itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka mau baru mau enggak tetap 5 waktu. Lah, jangan terus Anda melegitimasi sebuah kebenaran karena oh ya nggak apa-apa bro, lu kan baru nih. Ya sudah deh, mau berapa sebulan dulu nih ya, begini ya. Nggak bisa kok. Oke. Maka kalau mau ngasih tahu hukumnya ya kasih tahu, nggak terus ada legitimasi. Ya.
Terus kemarin juga ada yang buat postingan begini nih. Saya tahu bisnis saya itu belum semuanya sesuai syariah. Masih banyak yang salah. Tapi insya Allah saya orangnya amanah. Dia bilang gitu. Kalau amanah yang dimaksud, itu sebenarnya amanah itu adalah menjalankan dengan benar yang sesuai syariah gitu loh. Gimana bisa Anda bilang Anda amanah kalau nggak sesuai syariah? Contoh nih ya, saya itu jago keuangan. Saya itu pinter buat laporan keuangan. Oh ya, pokoknya kalau hire saya itu puas. Saya insya Allah orangnya amanah. Terus Bapak kerjanya di mana? Saya di pabrik Homer. Dia jadi admin keuangan di pabrik Homer gitu. Apakah terus bisa dibilang dia amanah? Enggak bisa. Apakah bisa dibilang dia orang yang soleh? Enggak bisa. Kenapa? Loh, di tempat yang salah kok. Ya. Makanya ya sudah, kalau Anda bilang bisnis saya belum 100% sesuai syariah atau belum syariah, tapi saya berusaha memperbaiki diri, ya udah begitu aja, nggak apa-apa. Bahkan sampai ada yang bilang, jadi nggak bisa ya kita ngomongkan, Mas, kamu tuh akad ijarohnya salah, Mas, nggak boleh prosentase, Mas, gini. Berdasarkan syariat, ya kan? Kalau hadisnya kan idza astajaro ahadukum ajiron falyumlimhu ajrohu. Apabila kamu meng-hire atau mengkontrak seorang pekerja, maka beritahulah dia berapa ujrohnya. Maka harus fix, nggak boleh prosentase. Terus kita kasih tahu sama dia, Mas, berdasarkan hadis ini nggak boleh loh ngasih gaji itu prosentase. Terus dia langsung argumennya gini, alah kamu kayak bisnismu udah benar-benar sesuai syariah aja sih. Nah itu argumen yang salah gitu loh. Kenapa? Loh, ini lagi ngomongin akad ijaroh yang salah dan ada dasar dalilnya, ya. Dia malah ngenaknya ke pembicaraan yang lain, yaitu mengenai yang ngasih tahu itu kayak udah sok bener aja gitu loh. Ya nggak bisa loh. Yang sedang diomongkan adalah akad ijaroh yang salah. Lah kok malah berargumen terhadap orang itu yang sok bener. Contoh misalnya, Mas, kalau sholat itu harus takbir loh. Kok enggak nanti batal? Allah, kayak sholatmu yang udah paling khusyuk aja. Itu kan nggak nyambung. Itu biasanya orang yang menutup diri gitu loh. Dia itu wawasannya tidak open minded. Makanya kalau diskusi silahkan, makanya kalau mau mengeluarkan argumen silahkan, tapi substansial. Ya, yang substansial. Iya kan? Maka kalau ada hal yang salah ya tinggal diperbaiki. Bukan malah dialihkan ke yang nanya gitu loh. Lo gimana yang lagi dibicarain gitu? Karena kalau Anda mau mengoreksi yang menanya, untuk perkara yang lain silahkan. Tapi untuk perkara itu benar enggak? Kalau benar ya sudah diterima, diperbaiki. Nah ini udah cetok-cetok, bisnisnya belum sesuai syariah, malah ngomyang. Koar-koar, gitu loh. Malah nggak mau disalahin. Lo gimana? Berarti kan permasalahan akidahnya juga ada permasalahan gitu loh. Maka memang yang sebaiknya dipelajari dulu memang akidahnya dulu. Tapi kalau dia sudah jadi muslim, maka syariahnya juga berlaku penuh terhadap dirinya. Nggak bisa terus ada perkecualian. Semisalnya dia nggak jalanin, itu beda lagi loh ya. Ya, beda antara dia melakukan riba. Dia tahu riba hukumnya haram dan dia juga tahu itu, nggak mengubah hukumnya. Dan dia tetap melakukannya, itu masuknya pelanggaran syariah. Dalam artian dia masih Islam tapi melanggar gitu loh. Nah, beda lagi kalau orang dia itu sudah tahu riba itu haram, tapi dia keluar-keluar, ngapain sih ngomongin riba? Riba itu nggak penting, padahal muslim ya. Riba itu nggak apa-apa. Nah, itu dia udah nggak Islam sebenarnya. Beda antara orang nggak mau sholat sama orang yang males sholat gitu loh.
Orang yang malas sholat itu dia tahu sholatnya wajib, tapi dia nggak jalanin gitu. Itu dia masih muslim. Tapi kalau ada orang tahu kewajiban itu sholat itu wajib, terus dia malah bilang enggak, ngapain sih sholat, enggak ada gunanya, padahal muslim dia. Udah mau sholat mau enggak. Nah itu udah keluar dari Islam. Itu ya. Nah itu gambarannya begini. Paham Ustaz? Siap. Oke, begitu. Jazakallah khair Ustaz. Oke, aman. Siap, karena ini sudah mau 9:30 dan tidak ada yang bertanya lagi, maka kita cukupkan sekian. Oh, Pak Pramadi mau nanya? Pak Pramadi mau bertanya? Cek. Maaf Pak Ustadz. Siap. Ya, ini sederhana aja melanjutkan yang dahulu saya pernah tanyakan Pak Ustadz. Siap. Ada satu perusahaan yang dirubah menjadi perorangan ya, karena peraturan. Ini kami akan melakukan sirkah dengan perorangan tersebut sebagai pemegang saham lama. Kira-kira sirkahnya seperti apa ya? Kira-kira yang mungkin perorangan ini akan menjadi pengelola gitu. Jadi kami sebagai pemegang saham lama akan membuat satu sirkah, beliau sebagai pengelola, karena perusahaan ini atas nama perorangan sebagai profesionalismenya dia gitu. Nah, kira-kira sirkahnya seperti apa ya? Dan, ya kalau mau ngomongin sirkah itu yang pertama mau dibicarakan itu pelaku akadnya. Ya. Ini berapa orang pelaku akadnya? Sebagai pemegang saham lama ada 2 orang. Oke, ada A, ada B. Ya. Terus tambah kemudian si C, tambah si C sebagai pengelola. Oke, ini pemodal. Ini pemodal. Ya. Kemudian ini pengelola. Ya. Oke, terus A sama B itu udah ada sirkah gitu? Sudah ada. Intinya dari akte sudah akte lama gitu, kita sudah ya, sebenarnya nggak usah terstruktur ya. ngomongin aktenya sih. Saya ngomongin dari sisi sirkahnya sudah syar'i atau belum. Kenapa? Oh, ya. Karena kalau A sama B itu punya sirkah, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia hanya pemodal ketemu pemodal. Betul. Oke. Maka dia nggak mungkin ada sirkah, baru nanti bersirkah dengan C. Nah, yang bisa dilakukan adalah apa? Adalah sirkahnya jadi satu. Oke. Yaitu apa? Terjadi mudorobah. Sirkah mudorobah. Yaitu apa? Pengelolanya ada satu, ya, yaitu si C, dan pemodalnya ada 2, yaitu si A sama si B. Nah, ini boleh. Tapi jadi satu sirkah. Tidak ada mufawadohnya. Maka apa? Maka di dalam sirkah mudorobah pelakunya ada 3. Maka kalau pelakunya ada 3, bagi hasilnya ada 3. Begitu Pak Pramadi. Cek. Pak Pramadi. Ya, Ustaz. Ya. Sebagai ini lama, kira-kira aset lama gimana pembagiannya ya dengan si C ini? Karena kan yang menjadi pemodal awal itu adalah A dan B. Si C ini juga ngeluarin modal nggak? Belum ngeluarin modal, dia hanya sebagai profesionalismenya saja. Oke, dia mau jadi pengelola saja tanpa masukin modal loh. Iya. Ya maka kalau dia hanya pengelola, memang dia tidak mempunyai porsi dari kepemilikan modal. Nah ini bedanya sama PT itu di situ. Jadi apa? Memang kalau di PT bagi hasilnya pasti dari sisi kepemilikan saham loh. Betul. Nah kalau sirkah itu enggak hanya dari sisi kepemilikan modal. Dari sisi pengelolaan pun dia boleh dapat. Nah, biasanya kalau di PT, untuk memberikan si pengelola si C itu nanti dikasih saham kosong. Nah, saham kosong itu bermasalah.
Kenapa? Karena dia nggak pernah masukin modal kok dibilang punya modal gitu loh. Nah, itu dia yang secara ini kita masih bingung dibagi hasilnya ini. Nah, kalau bagi hasilnya kan jadinya 3, tapi pengelola si C itu bagi hasilnya dari sisi pengelola. Makanya kalau dari sisi bagi rugi dan bagi hasil itu ada dalilnya, yaitu apa? Al-wadi'atu alal mal waribu ala ma'astaqolahu alai. Al-wadi'atu, kerugian itu berdasarkan mal, modal. Maka memang nanti kalau ada kerugian harta yang nanggung pemodal sesuai dengan porsi modalnya. Sedangkan aribhu, keuntungan, itu alama astaqolahu alai, berdasarkan kesepakatan. Maka apa? Boleh negosiasi. Misal pengelola di sini dapatnya berapa? 40%. Maka pemodal si A dapat 30, si A dapat 30, si B dapat 30. Monggo, yang penting 100% itu habis untuk dibagi ke 3 orang. Berapa nilainya, berapa proporsinya, itu kesepakatan. Nah, biasanya diambil nih pengelola biasanya dapat berapa. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya pengelola dapatnya 40, pemodal dapatnya 60 kan. Tapi 60-nya nanti dibagi sesuai porsi modal. Nah, nanti pada saat mau sirka, berapa modalnya si A itu harus dihitung. Tuh. Punyanya si B juga dihitung. Nah, itulah nilai modal yang masuk kalau memang dari sisi aset. Kalau mau masukin uang berarti ditambahin. Begitu Pak Pramadi. Baik. Berarti 40% itu kalau di sesuai syariah itu dilepaskan dulu pemahaman tentang PT-nya. Iya, iya. Ini kalau dimisalkan dengan PT ini berarti 40% itu saham kosong lah dianggap ya. Kalau bentuk PT. Bukan 40% saham kosong. 40% itu nilai bagi hasil. Bagi hasil, ya. Kepemilikan saham. Sahamnya tetap 100% itu punyanya pemodal. Gitu loh. Misalnya ya, si A ini 500 juta. Ya, ini misalnya si A 600 juta, si B 400 juta. Maka total modal ya di sini 100%-nya modalnya itu 1M kan. Ya. Oke, kepemilikan modalnya itu hanya milik A sama B. Si A 60%, si B 40%. Ya, makanya hanya milik mereka. Ini tuh nggak pernah punya. Tapi kalau bagi hasil dia boleh dapat, gitu loh. Baik. Loh, berarti nanti kalau rugi yang nanggung pemodal aja. Benar kalau kerugian harta, tapi sebenarnya pengelola pun rugi. Kenapa? Karena selama belum ada keuntungan loh ya, sudah harusnya harta itu melebihi nilai modal ya. Maka kalau dia itu ada keuntungan baru dibagi hasil. Dan selama dia nggak ada keuntungan, nggak ada bagi hasil, dan dia juga nggak digaji. Maka misalnya kalau 4 bulan itu nggak ada untung, maka pengelola itu juga nggak dapat apa-apa. Dan 4 bulan dia nggak dapat apa-apa, itu sebuah kerugian. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan manfaatnya, nggak dapat hasil. Soalnya digaji juga enggak gitu. Pengelola itu nggak digaji ya? Nggak boleh, makanya itu yang salah lagi di PT. Makanya PT itu salahnya apa? Nggak ada pengelolanya. Kenapa? Karena dia meng-hire pegawai. Kenapa? Karena emang yang dikasih itu adalah ujroh, gaji. Jadi kesalahannya PT itu apa? Dia sekumpulan pemodal, tidak ada pengelolanya. Sedangkan yang namanya syirkah itu harus ada pengelolanya. Kenapa? Dari takrif syar'inya kita bisa pahami. Ya, takrif syar'i dari syirkah kan aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin. Ya, akad atas dua pihak atau lebih yang bersepakat ya melakukan apa? Bi amalin maliyin, pengelolaan harta dalam bentuk akad bisnis. Berarti apa? Harus ada yang ngelola. Contoh misalnya di sini ada jenengan, ada Pak Aan, kemudian ada sama Bu Ruhati. Kita berlima misalnya.
Oke. Kita berlima bandingan 1 jutaan. Kita taruh pas kita ketemuan kita bandingan 1 jutaan, kita taruh di meja. Tapi ternyata apa? Kita berlima itu cuma duduk-duduk. Kira-kira uangnya bisa nambah nggak, Pak Ramadi? Ya enggak lah. Enggak lah. Harus Kurang, ada salah satu dari kita atau pihak yang lain mengambil uang itu untuk dikelola. Begitu kan? Tapi pengelolaannya itu bersifat equal dengan kepemilikan uangnya. Beda sama pegawai, dia tidak bersifat equal dengan uangnya. Iya kan? Ya. Kalau pegawai itu mau untung, mau rugi, berdampak nggak ke gajinya? Enggak toh. Kenapa? Karena pegawai itu bukan owner, sedangkan pengelola itu owner. Kan beda. Ya. Nah, makanya nggak mungkin kok ada sirkah, nggak ada pengelolanya. Itu kalau kata guru ke saya, Ustadz Condro, seperti perempuan menikahi perempuan, kemudian ingin punya anak. Maka apa? Dia meng-hire laki-laki untuk menghamilinya. Nah, seperti itulah PT itu. Pemodal ketemu pemodal, mereka menikah, nanti kepingin punya anak, meng-hire direktur. Nah, makanya dia itu nggak ada pengelolanya, yang ada pegawai, tapi nggak sah. Begitu Pak Pramadi. Berarti kalau untuk pengelola ini, ya tadi saya baru ini juga, kalau untuk penggajian mereka tidak digaji ya, jadi intinya dari bagi hasil nantinya. Iya, karena kalau dia digaji ongkang-ongkang gitu. Kenapa? Karena nggak apa-apa, belum untung masih ada gaji. Dan gaji itu dampak dari akad ijaroh, begitu loh. Maka tidak boleh dia terhadap satu kompensasi, yaitu apa? Dia beramal. Nah, amalnya ini sebenarnya sudah terikat terhadap amal menjadi pengelola. Dia itu cuma sekali beramal, yaitu jadi pengelola, tapi dinilai juga jadi pegawai. Itu multi akad. Karena satu kompensasi hanya boleh dapat satu kompensasi, nggak boleh 2 kompensasi. Kok enak gitu loh, ngelakoni siji untuk loro. Nah, itulah multi akad itu nggak bolehnya di situ. Fair kalau di dalam Islam satu kompensasi untuk satu kompensasi. Begitu Pak Pramadi. Baik. Ya, bisa dipahami ya? Paham Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Wah, alhamdulillah sudah 9:30. Maka kita akhiri dulu ya. Dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal. Begitu ya. Wah, tumben nih burung hati. Alhamdulillah masih standby Ustadz. Siap. Oke. Dengan itu kita akhiri kegiatan kita Konsul Dr. Sirkah malam hari ini. Semoga apa yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah saya sampaikan. Semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di majelis-majelis yang lain. Oke? Itu dari saya. BTW Terima kasih. BTW ini nggak ada yang memperhatikan background saya yang baru ini. Biasanya kan dari kemarin Ustaz. bagus ya yang ini ya, lumayan ya. Kan dari hari Ahad kemarin Ustaz. Oh iya sudah ya. Siap. Oke Kak. Oke, dengan itu kita akhiri sekian. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillah. Oke, begitu dari saya. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Oke, Pak Rahman, Pak Budi. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam.